Transformasi itu artinya apa sih? Transformasi. Menurut kalian artinya apa sih? Apa? Apa artinya? Ya, apa artinya? Perubahan. Perubahan. Iya, benar. Transformer itu kan ya, film Transformer. Oke, jadi transformasi itu kita berubah. Nah, transformasi itu kalau di kehidupan sehari-hari kita juga kita harus selalu melakukan transformasi gitu ya. Mentransformasi diri, kita harus mau mengubah diri supaya kita menjadi lebih besar, lebih baik, dan seterusnya. Lebih paham banyak hal begitu. Nah, di matematika transformasi itu juga merupakan perubahan. Nah, yang akan dibahas di transformasi itu yang pertama adalah translasi ya. Nah, translasi itu apa? Pergeseran. Pergeseran. Nah, kalau kalian mau geser aja dari posisi wena kalian, dari PW kalian, itu kalian udah mau berubah namanya. Jadi jangan mau tetap pada posisi PW kalian. Kalau kalian mau bergeser aja, itu kalian udah bertransformasi. Ini di matematika juga ya, translasi, geser. Geser itu berarti nanti yang akan dikenal adalah kalian mau geser kemana nih? Geser ke kanan, oh berarti X-nya ditambah. Geser ke kiri, oh berarti X-nya dikurang. Geser ke atas, berarti Y-nya ditambah. Geser ke bawah, berarti Y-nya dikurang. Gitu. Nah, kalau di animasi, kalau kalian suka membuat animasi gitu ya, program ya, membuat animasi itu kalau misalnya kalian membuat mobil ya, mobil mau kalian gerakkan, sedang bergerak gitu, kalian mau membuat animasi mobil sedang bergerak. Nah, kalau kalian maunya gerak ke kanan, ya udah berarti X-nya aja kalian tambah, pasti mobilnya akan bergerak ke kanan. Dan seterusnya gitu ya. Kemudian transformasi yang kedua itu adalah refleksi. Refleksi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kalian juga diminta untuk selalu berefleksi gitu ya. Eksamen. Nah, refleksi itu juga membuat kita menjadi berubah gitu ya. Refleksi kalau di matematika itu adalah pencerminan ya. Pencerminan, kita mau bercermin pada pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui. Tuh. Nah, kalau di matematika nanti cerminnya itu ada banyak. Nah, kalian mau bercermin pada apa? Objek yang kita maui itu nanti akan kita cerminkan terhadap siapa? Sumbu X kah? Sumbu Y? Atau garis tertentu? Gitu. Kemudian, maka nanti objeknya akan berubah ya kalau sudah kita cerminkan. Kemudian yang ketiga itu adalah rotasi. Rotasi. Nah, kalau objek kita putar, kita rotasi, pasti itu sudah berubah gitu ya. Perputaran. Nah, kita rotasi. Nah, ini berarti nanti berkaitan dengan sin kostan itu ada di nomor 3 ini, rotasi. Kemudian yang keempat adalah dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Perkalian ini ada dua macam. Perkalian itu nanti kita kali dengan angka berapa? Kalau kita kali dengan angka 2, 3, bilangan bulat ya, maka dia akan diperbesar atau diperkecil. Kalau pengalinya adalah setengah, pasti nanti objeknya akan kita perkecil, begitu ya. Nah, ini nanti 4 hal ini yang akan kita bahas di transformasi geometri. Jadi nanti ada translasi, geser, refleksi, rotasi, dilatasi. Nah, nanti
Masing-masing bagian ini pasti ada aturan-aturannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang translasi dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang translasi. Translasi. Oke. Translasi itu tadi geser ya. Nah, sekarang kalau kita buat sebelum kita ke modul ya. Kalau modul mah tinggal baca. Nah, ini penjelasannya translasi itu seperti apa sih biar kalian lebih paham. Ada X, sumbu Y. Nah, nanti transformasi itu berkaitan dengan sumbu kartesian terus ya. Karena berkaitan dengan objek yang mau kita ubah. Ubah wujudnya kah, ubah letaknya kah, ubah posisinya. Nah, misalnya kita punya sebuah titik di koordinat. Misalnya koordinatnya di min 2,3 misalnya ya. Titiknya ada di sini. Ini titik A. Titik A itu letaknya adalah di min 2,3. Oke. Nah, titik A ini mau kita translasi misalnya. Nah, translasi itu nanti lambangnya adalah T besar, kemudian selalu diikuti dengan matriks. Nah, ini biasanya nanti di atas itu A, kemudian B itu. A dan B itu adalah suatu nilai ya. Nah, pasti yang atas itu adalah untuk nilai X, kemudian yang bawah itu untuk nilai Y. Nah, yang atas itu untuk pergeseran X ke kanan dan ke kiri ya. Kalau X ya, gesernya nggak mungkin X itu ke atas dan bawah. Atas bawah itu ada pergeseran Y. Berarti yang B-nya. Nah, ini misalnya matriksnya adalah, saya minta gesernya adalah 4 min 3 misalnya. Nah, seperti ini. Ini matriks translasinya ya, aturan translasinya. Nah, sekarang berarti titik A aksen itu adalah bayangan yang mau kita cari ya. Objek kita adalah titik A nih, min 2,3 letaknya, posisinya. Nah, kita mau geser nih dengan koordinat yang sudah ditentukan di soal, itu 4 min 3. Artinya titik 4 itu disuruh geser ke kanan 4 langkah. Kenapa ke kanan? Karena 4-nya positif. Geser aja ke kanan. 4 langkah ya. 1, 2, ya, karena ini 2 kan. Terus 3, 4. Nah, berarti dia stopnya di sini. Nah, stopnya di sini untuk X. Kemudian disuruh turun ke bawah 3 langkah. Kenapa turun ke bawah? Karena di sini min 3. Turun ke bawah 3 langkah nih. 1, 2, 3. Oh, stopnya di sini nih. Ini adalah A aksen. Kalau kita sudah dapat bayangan, berarti kita beri lambang aksen. Nah, letaknya sekarang di mana koordinatnya? Oh, ternyata di 2,0. Oh, ya udah bayangannya atau petanya ada di 2,0. Jadi, nanti saat mengerjakan, kalian menuliskannya seperti ini. Titik A yang koordinatnya adalah min 2,3 kena transformasi. Nah, ini tanda panah itu adalah lambang transformasinya, kemudian lambang transformasinya itu ada di atasnya nih. Karena translasi berarti kita beri lambang T besar, kemudian matriksnya itu mengikuti di belakangnya si P. 4, 3. Nah, begitu. Hasilnya kita letakkan di sebelah kanan ini A aksen. Nah, kita beri aksen karena ini sudah bayangannya. Hasilnya berapa? Nah, kalau ini kan pakai koordinat ya, pakai gambar. Apakah nanti selama mengerjakan kalian selalu pakai gambar? Tidak harus. Kalian menemukan rumusnya ya. Nah, sekarang kita mau cari rumusnya nih. Dari min 2 berubah menjadi 2.
gara-gara ada 4. Nah, berarti diapakan tuh? Min 2 sama 4. Ditambah, Bu. Ditambah ya? Oke, berarti di sini rumusnya adalah saya bikin rumusnya nih. Rumusnya ini adalah peta susah ya, diketik aja ya. Peta itu sama dengan, saya ketik aja, objek asli, kemudian ditambah sama matriks T-nya. Nah, ini rumusnya, peta itu sama dengan objek asli ditambah matriks T. Maka di sini kita peroleh peta itu adalah si X aksen sama Y aksen. X aksen sama Y aksen. Objek asli itu adalah koordinat titik kita, X dan Y. Nah, seperti itu. Kemudian matriks translasi kita adalah A dan B kita. Dan B. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau mencari, jadi ini ditambah ya. Nah, berarti di sini adalah min 2 ditambah 4. Koma, berarti 3 ditambah min 3 ya. Jadi min. Ya, maka jadi bayangannya ada di 2,0. Apakah jelas translasi? Konsepnya yang jelas? Paham? Nah, sekarang kalau kita mau mencari bayangan garis. Kalau kita mencari bayangan garis, berarti kita mencari X dan Y ini. A dan B-nya pindah ruas ya. A dan B-nya pindah ruas. Ini adalah bayangan kalau titik ya. Nah, kalau nanti kita mau mencari bayangan garis, atau kurva, maka rumusnya menjadi peta, berarti sama rumusnya ini saya buang aja. Jadi nanti di sini adalah X, yang kalian cari adalah X dan Y ini sama dengan apa? Berarti sama dengan X aksen, Y aksen, dikurangi A dan B. Jadi A dan B itu pindah ruas ya. Dan B. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke modul ya. Kita buka modulnya dulu. Nah, silakan kalian lihat di modulnya. Ini translasi dulu, pergeseran. Yang akan kita geser itu bisa berupa titik, bisa berupa kurva. Nah, tadi kalau titik, ini aturannya adalah tambah aja ya. Nah, X-nya si titik A kita tambah sama A-nya si matriks translasi. Y-nya si titik kita tambah sama B-nya si matriks translasi. Nah, sekarang kalau kurva. Nah, biasanya yang kalian masih suka bingung itu adalah kurva. Nah, ini dasarnya kenapa dikurang tadi ya. Kalau pakai matriks gampang memahaminya. Karena kita mau mencari nilai Y dan X, substitusi ke kurvanya gitu ya. Nah, ini rumusnya. Kalau pakai rumus langsung, ini. Nanti setiap ketemu Y dikurangi B, setiap ketemu X dikurangi A. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk yang nah, sekarang kita lihat dulu yang contoh titik ya. Nih. Tadi titik 4,5.
translasi oleh matriks translasi 2, 3, berarti 4 ditambah 2 gitu ya, jadi 6. Kemudian 5 ditambah 3, jadi 8. Kalau matriks translasinya adalah min 2, 3, berarti 4 ditambah min 2, jadi 2. 5 ditambah 3, jadi 8. Gitu, jelas ya? Gampang kalau titik. Sekarang kalau kurva. Kurva itu ada di contoh kedua. Nah, perhatikan contoh kedua. Pertama, garis 2x plus 3y plus 4 sama 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Ditranslasi oleh matriks 5, 1. Nah, ini perhatikan. Setiap ketemu X, kita kurangi 5. Setiap ketemu Y, kita kurangi dengan 1. Karena di sini 2X, berarti 2 ada di luar ya. Karena di sini 3Y, berarti 3-nya di luar. X-nya saja yang dikurangi 5, Y-nya saja yang dikurangi 1. Gitu. Tinggal dijabarkan ketemu. Yang kurva juga sama. Yang kurva juga sama. Nah, ini perhatikan. Setiap kita ketemu Y, kita kurangi sama 2. Jadi ini sebenarnya Y min 2. Karena min 2 maka jadi plus. Kemudian X-nya berubah menjadi X min 4, kemudian dikuadratkan. Maka jadilah yang ini. Kemudian yang persamaan lingkaran. X-nya dikurangi min 5, jadi di sini jadi X min 5, jadi X plus 5 ya. Maka jadinya X plus 2. Kemudian Y-nya, tadinya Y plus 1, Y-nya aja yang berubah jadi min 2. Jadi Y min 2 plus 1, jadinya menjadi Y min 1. Ini sampai ini aja udah selesai. Apakah jelas? Paham ya? Jadi kalau titik translasi itu ditambah saja. Kalau garis atau kurva, maka setiap X-nya kita kurangi sama A, setiap Y-nya kita kurangi sama B. Konsepnya seperti yang di matriks tadi, lebih gampang memahaminya ya. Karena kita mau mencari nilai X dan Y. Maka X aksen, Y aksen. Tadi rumusnya kan X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah AB. Karena kita mau mencari XY, maka A dan B pindah ruas. Begitu. Maka jadilah min. Seperti itu yang translasi. Apakah ada pertanyaan tentang translasi? Nah, ini saya munculkan di rumusnya tadi. Kalau titik ditambah, kalau kurva, setiap ketemu Y dikurangi B, setiap ketemu X dikurangi A. Sekarang kita lanjutkan ke refleksi. Nah, saya ke sini aja. Refleksi. Refleksi itu ada banyak, maka saya beri satu. Refleksi terhadap sumbu X dulu. Nah, sekarang sumbu X itu jadi cermin kita. Nah, sekarang saya akan menggambarkan koordinatnya dulu. Sumbu X, sumbu Y. Ini Y, ini X, ini 0. Nah, sumbu X itu adalah cermin kita. Nah, ini saya tambahin warna yang berbeda supaya kelihatan cermin kita yang warna pink gitu. Nah, misalnya saya punya titik 2,4 misalnya. 2, 3, 4. Nah, 2,4 ini adalah koordinat titik B. Adalah 2,4. Oh, 4-nya naik-naik, apa-apa. Nah, kita akan mencari B aksen, bayangan dari si titik B oleh refleksi terhadap sumbu X ini ya. Nah,
sebelum kita mencari bayangannya, kita memahami konsep tentang konsep pencerminan ya. Konsep pencerminan. Konsep pencerminan itu nanti bayangan yang akan kita dapetin itu harus mengikuti konsep di sini ya. Konsep pencerminan yang pertama itu harus tegak lurus terhadap cermin. Ya, yang pertama. Jadi kalau objeknya di kuadran 1, kemudian cerminnya itu sumbu X, berarti tegak lurus berarti ke sana ya, tegak lurus terhadap cermin. Berarti nanti bayangan kalian tidak mungkin di kuadran 2 maupun kuadran 3 begitu. Kemudian yang kedua harus berjarak sama. Jaraknya harus sama ke cermin. Jarak siapa? Pasti jarak bayangannya gitu ya. Nah, ini konsepnya hanya 2 ini yang harus kita pakai. Maka nanti bayangan bayangan B itu nggak mungkin di sini ya, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Nah, pasti kemungkinannya hanya di kuadran 4. Nah, caranya gimana? Kita ikuti ini, harus tegak lurus. Nah, berarti pasti ke sana ya, arahnya ke sana. Nah, kemudian jaraknya harus sama. Nah, berarti kita lihat dulu jarak B ke cermin. Kita hitung dulu jaraknya. Jaraknya berapa nih? Franz, jarak B ke cermin berapa satuan? Apanya, Bu? Jarak B ke cermin berapa satuan? 4. Nah, ini 4. Berarti, nah ini kan tegak lurus ya. Berarti kita tarik lagi garis tegak lurus ke bawah. Jaraknya juga harus 4. Berarti di sini kita buat skalanya 4 juga ya. Nah, berarti di sinilah B aksen. Nah, B aksen letaknya ada di sini. Nah, kalau sudah baru kita dapat koordinatnya tuh. Koordinat B aksen jadinya berapa koma berapa, Franz? 2,-4. 2,-4, betul. Oke. Nah, sekarang kalau cara biasa, ini ya. Kalau misalnya nanti tidak kita tidak memakai gambar koordinat. Nah, berarti B koordinatnya adalah 2,4 dicerminkan. Nah, ini lambang transformasi dicerminkan itu M. Kenapa enggak R? Enggak refleksi R? Karena nanti rotasi pakai R. Jadi refleksi itu tidak pakai lambang R, tetapi pakai mirror, pakai M supaya beda semua ya. Kemudian di sini aturannya kita tulis sumbu X. Nah, gitu. Kemudian hasilnya kita letakkan di sebelah kanan B aksen. Nah, kita sekarang cari alasannya. Kenapa 2,-4 hasilnya? Nah, perhatikan. Karena kita harus mengikuti konsep tegak lurus dan jaraknya harus sama. Karena cerminnya itu kan sumbu X itu datar ya. Kalau sumbu X itu datar, berarti objeknya itu kemungkinannya adalah pindahnya ke atas atau ke bawah. Karena objeknya ada di ini ya. Objeknya itu cuman bisanya gesernya ke atas atau ke bawah. Nah, kalau ke atas ke bawah itu berarti yang akan berubah koordinat titik Y-nya. Nah, ini Y-nya yang berubah. Y-nya yang berubah. Karena dia perubahannya adalah ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini arah pergantiannya. Objeknya berubahnya antara ke atas atau ke bawah. Maka X-nya tetap. X-nya tadinya 2 ya tetap 2. Kemudian si Y-nya
itu jadi dikali aja dengan min. Kenapa? Karena sumbu X itu pas persis di Y sama dengan 0. Berarti kalau cerminnya adalah sumbu Y, maka nilai Y-nya, sumbu X, maka Y-nya aja yang kita kali dengan min 1. Begitu. Apakah jelas pencerminan terhadap sumbu X? Nah, sekarang kalau pencerminan terhadap sumbu Y, ini saya geser dulu ya. Kalau refleksi terhadap sumbu Y, 2. Refleksi terhadap sumbu Y. Kira-kira nanti aturannya seperti apa? Sumbu Y itu di sini ya. Ini X. Ini 0. Nah, sumbu Y itu yang ini loh. Saya kasih warna merah. Nah, ini cermin kita. Oh, mereng-mereng, nggak apa-apa. Kemudian kita punya koordinat titiknya misalnya di 2,1 misalnya nih. Koordinat titik C. Ya, 2,1 ya. Nah, kira-kira nanti bayangannya ada di mana? Una, kira-kira ada di mana C aksennya? Mungkin nggak di kuadran 4 sini, Una, bayangan C? Di sini? Enggak, Bu. Nggak mungkin, buang. Mungkin nggak di kuadran 3? Enggak. Nggak mungkin, kan harus tegak lurus ya. Berarti harus ke sana. Kira-kira C aksen koordinatnya berapa, berapa, Una? Min 2,1. Min 2,1, betul. Kenapa X-nya yang berubah? Kenapa X-nya bukan Y-nya? Karena cerminnya tegak. Ya. Karena cerminnya itu sumbu Y kan tegak. Kalau tegak, itu berarti kemungkinan objeknya bergesernya ke kanan ke kiri. Objeknya itu gesernya ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau ke kanan ke kiri itu berarti mengubah X-nya. Berarti X-nya jadi minus. Jadi di sebelah sini ya. 1, 2. C aksen ada di sini. Nah, ini jaraknya harus sama dan harus tegak lurus ke cermin. Begitu. Ini caranya ya. Berarti X-nya aja yang dikali min 1. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ke modul kita. Di modul pencerminan kita lewatin latihan 1. Nah, ini refleksi terhadap sumbu X. Kalau tadinya titiknya X1, Y1 ya udah jadi X1, min Y1. Yang berubah adalah Y-nya kalau cerminnya adalah sumbu X. Kalau kurva juga sama nih. Y-nya aja yang dikali min 1, begitu ya. Nah, kita lihat dulu ke titik, contoh yang titik. Kalau tadinya titiknya adalah titiknya adalah 2,3. Ya udah 2,3 gitu kan. Tadinya min 2,3, min 2, min 3. Tadinya min 3, min 4, ya udah jadinya min 3,4 ya. Gitu. Terus yang ini tadinya 3,4, min 4, ya udah nanti jadinya 3,4. Minnya di Y itu kita buang aja. Begitu. Kalau titik gampang. Nah, sekarang kalau yang kurva, kita lihat contoh di contoh yang kedua. Nah, ini dia. Di modul kalian itu belum saya edit. Jadi, kalau kalian ketemu persamaan kurva, ini nggak usah dijadikan Y sama dengan. Nah, saat saya ngetik modul itu, ini persamaan garisnya saya jadikan Y sama dengan dulu. Padahal nggak harus ya. Nggak harus, pokoknya terima jadi deh. Persamaan apapun yang diberikan soal, langsung aja kalian transformasikan, gitu ya. Jadi di sini nanti saya ganti PDF yang ada di GCR kalian supaya gampang lihatnya ya.
Jadi kalau persamaan garis yang diketahui di soal itu adalah 3x plus 2y min 4 sama dengan 0, langsung aja persamaan garis ini kita transformasikan, kita refleksikan terhadap sumbu x. Aturannya tadi apa? Kalau cerminnya sumbu x, berarti objeknya berubahnya adalah ke atas dan ke bawah, y-nya aja yang berubah. X-nya tetap jangan diubah. Y-nya aja yang diganti jadi min y. Ya udah tinggal dikali-kali selesai. Gitu. Paham ya? Pokoknya kalau refleksi terhadap sumbu x, y-nya aja langsung diganti min 1. Ya, yang ini juga iya nih. Ini langsung aja dijadikan min y sama dengan yang kanan karena nggak ada y-nya tetap berarti x kuadrat plus 2x plus 1 tetap. Nah, kemudian kita mau jadikan y sama dengan, berarti ini kita kali min 1 semua ya. Kita kali min 1. Maka jadilah yang di sini nih. Seperti itu. Apakah jelas refleksi terhadap sumbu X yang persamaan garis dan kurva? Nah, bayangan grafiknya ada di sebelah kanannya ini. Kalau tadinya garisnya, ini kan titiknya masing-masing kita refleksikan tuh. Ini jadinya di sini, titik ini jadinya di sini, titik ini jadinya di sini, dan seterusnya. Kemudian titik yang tadinya di bawah jadi di atas, yang di sini jadi di atas. Ini jadi di atas, ya udah terus kita hubungkan dengan garis, jadinya seperti ini. Kemudian kalau parabola tadinya terbuka ke atas, jadinya terbuka ke bawah. Bayangannya ya. Karena titik ini jadi di sini, titik yang di sini jadi di sini, dan seterusnya seperti itu jadi kebalik. Jadi bayangkan kalau kalian bercermin di air gitu ya, pasti kalian bayangannya terbalik. Tangan kiri kalian jadi tangan kanan kalian jadi tangan kiri, begitu. Jelas ya, yang pencerminan terhadap sumbu X, yang sumbu Y juga sama. Pencerminan sumbu Y itu adalah kalau tadinya X1, Y1, X-nya saja yang dikali min. Yang di sini juga iya, kalau kurva atau garis ya. Nah, tadinya 2,3 berarti min 2,3. Tadinya min 2,3 ya jadi 2,3, minnya dibuang. Tadinya min 3, min 4, jadi 3, min 4, minnya di sini dibuang. Tadinya 3, min 4, jadinya min 3 dan min 4. Itu kalau titik, pokoknya kalian jangan keliru, jangan terbalik aturannya, karena refleksinya ada banyak. Nah, sekarang yang kurva atau garis. Nah, kalau tadinya 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0, ini x-nya aja yang berubah tuh. Tinggal dikali ya, selesai. Ya, ini juga, karena di sini ada 2 tempat x-nya, berarti 2 kali ganti x ya, di sini dan di sini. Gitu. Nah, kalau yang di sini ini berarti, ini ya, ini titiknya di sini dicerminkan ke sana, yang ini ke sana, maka jadilah ini. Gitu. Apakah ada pertanyaan sampai pencerminan terhadap sumbu Y? Saya, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan pencerminan terhadap garis. Pencerminan yang ke-3. Refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Oke. Sekarang cermin kita adalah Y sama dengan H. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita punya koordinatnya seperti ini Y, ini X, Y, misalnya cermin kita adalah Y sama dengan 2. Nah,
kemudian titik kita ada di misalnya min 2, min 1. Nah, ini adalah titik D misalnya. Min 2, min 1. Ya, mau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Nah, kita harus buat dulu garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu ada di mana? Bikin aja Y sama dengan 2. Nah, Y sama dengan 2 itu sejajar sumbu X. Nah, ini dia. Garis Y sama dengan 2. Setelah itu, jangan lupa kita memakai konsep pencerminan tadi. Dia harus tegak lurus ke cermin. Jadi, bayangannya itu nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Kemungkinannya ke sana ya, karena harus tegak lurus. Nah, berarti kita hitung dulu jarak D ke cermin. Jarak D ke cermin berapa, Jonathan? 3. 3, betul. Karena di sini 1, ini 1, 2, 3. Nah, ini 3. Berarti kita tarik lagi ke sana, ini sudah tegak lurus ya. Kita tarik lagi ke sana 3, berarti 1, 2, 3. Nah, bayangan D ada di sini. Ini harus jaraknya juga harus 3. Ini adalah D aksen. Nah, koordinatnya jadinya berapa, berapa, Jonathan? 4,1. 1, 2, 3, 4, 5 dong. Ini ada titik lagi. Kan harus 3 langkah ke atas. Berarti X-nya berapa? X-nya 5. Kok X-nya itu? X-nya itu yang ke sini. Ini kan 0 nih. X itu ke kiri. Dari 0, dia geser ke kiri berapa langkah? Ini loh, X-nya si D berapa? X-nya min 2. Min 2. Ini kan tegak lurus. Tegak lurus itu artinya X-nya nggak berubah, Jonathan. Nah, Y-nya yang berubah. Y-nya berapa? 5. Ya, jadi koordinat titik D aksen adalah min 2,5. Kenapa bisa begitu? Jadi, karena kita memakai konsep pencerminan tadi harus tegak lurus dan harus berjarak sama. Yang berjarak sama itu siapa? Si D aksen dan D ke cermin. Berarti hanya ada 2 objek yang berjarak sama ke cermin ya. Berarti karena cerminnya itu Y sama dengan 2, karena cerminnya adalah Y sama dengan, berarti yang berubah Y-nya. Berarti Y-nya itu menjadi, karena ada 2 yang selalu sama jaraknya ke cermin, berarti 2H, dikurangi si Y-nya titik yang diketahui di soal. Berarti Y aksen kita itu adalah 2 kali cermin. Cermin kita adalah 2. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dikurangi Y-nya kita berapa? Min 1. Berarti di sini min 1. Maka dapatlah 5 jawabannya kan. Y-nya si kita tadi 5. Begitu. Ini rumusnya kita. Jadi kalau Y sama dengan H, cermin kita, maka Y titik yang berubah. 2 kali H min Y. H itu adalah cermin, angka yang ada di soal. Gitu. Nah, sekarang sekalian kalau cermin kita adalah X sama dengan H. Kalau cermin kita yang keempat ya. Refleksi terhadap garis X sama dengan H.
Nah, sekarang cermin kita adalah X. Berarti kan ini gini, ini gini, ini Y, ini X. Kalau misalnya cermin kita adalah X sama dengan min 1 misalnya. Nah, berarti kita gambar dulu X sama dengan min 1 ya. Misalnya titik yang mau kita cerminkan adalah 1, 2,3 misalnya. 2,3 ini yang mau kita cerminkan. Ini titik E adalah 2,3. Mau dicerminkan terhadap X sama dengan min 1 berarti di sini ya. Nah, ini dia. X sama dengan min 1. Oh, miring-miring ya udahlah. X sama dengan min 1. Nah, berarti Dwira aksen koordinatnya berapa, berapa jadinya. Pakai konsep yang di sini tadi. Nih, pakai konsep yang ini tadi. Tapi X-nya yang berubah ya, Dwira ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kan nggak mungkin di sini ya, bayangannya nggak mungkin di sini, nggak mungkin di sini. Nah, berarti aksen berapa, berapa? Jadi min 1-nya dikali 2. Min 1 itu sebagai apa? Rumusnya tadi apa? X aksen sama dengan 2X betul. min Y. Ya, kok 2X? Bukan, min 1. 2H. 2H ya? Ya, hanya adalah min 1, betul. Nah, jadi aksen koordinatnya jadinya berapa, berapa? Coba. Jadi min tunggu. 1. 1,3. Kan X aksen sama dengan 2H min X gitu kan? Ya. Udah, coba dihitung, masukin. Kamu bayangin di sini nih, X-nya kira-kira berapa? Lihat aja jaraknya tuh. Jarak E ke cermin berapa? Jarak E ke cermin berapa? 1, 2, 3. 3 nih. Berarti ini kamu geser ke sana 3 lagi, Dwira. 1, 2, 3 gitu kan? Nah, berarti ini aksen ada di sini nih. Miring-miring, nggak apa-apa ya. Ini adalah aksen. Nah, berapa tuh koordinatnya? Berapa X-nya? Nolnya di sini, Dwira. Nolnya di sini. Yang merah ini cermin. Berapa? Bentar, Mbak. Ini kamu tinggal hitung nih. Itu jadi 2 min 5. Kok 2 min 5? Ini loh, posisi aksen ini ada di berapa, berapa. X-nya berapa, Y-nya berapa? Min 4,3. Nah, di sini min 4,3. Tuh, perhatikan karena cerminnya adalah X sama dengan H, maka X-nya yang berubah tuh. X-nya yang berubah.
Y-nya nggak berubah. Kalau tadi 3 tetap 3 gitu ya. Nah, berubahnya itu mengikuti rumusnya tuh. 2 kali cermin min X. Cerminnya siapa sih? Ini loh, min 1 ini loh. Maka dapatnya adalah 2 kali min 1 kan? Iya. 2 kali min 1. Kemudian dikurangi 2. Nah, dapatnya sama kan? Min 4. Iya. Ya. Begitu. Caranya. Apakah paham? Nah, sekarang kita mau lihat ke modul ya. Sekarang kita lihat ke modul kita. Y sama dengan H. Nah, ini dia. Kalau cermin kita Y sama dengan H, kalau kita mau mencerminkan titik, berarti Y-nya yang berubah. 2 kali cermin min Y. Kalau kita mau mencerminkan garis atau kurva, juga sama. Ini biar kalian nggak bingung. Ini saya edit lagi nih. Sebentar. Ini Y-nya aja yang berubah. Ini berarti 2H min Y. Kemudian ini saya buang aja sama dengan Fx. Nah, gitu. Jadi Y-nya saja yang berubah menjadi 2 kali H. 2 kali H min Y. Ini sebelah kanannya kalau X itu tetap jangan diubah. Gitu. Nah, kalau titik tadi sudah paham ya. Nah, sekarang kita mau lihat ke peta atau garis. Peta garis atau kurva. Nah, ini. Yang di modul nggak usah diikutin. Karena ribet harus mengubah ke Y sama dengan nggak usah. Nggak penting itu. Pokoknya cermin kita apa? Cermin kita adalah Y sama dengan. Berarti di persamaan garis kita yang berubah adalah Y-nya aja. Nah, ini perhatikan. Y-nya aja yang berubah menjadi 2 kali cermin min Y. X-nya tetap, jangan berubah. Nah, begitu. Jadi, karena di soal ada 2 Y, maka 2-nya ada di luar ini. Kemudian 2 ini dari rumus, kan harus 2 kali H kan? Kemudian 3 ini berasal dari cermin kita adalah 3. Itu ya. Karena dia persamaan garis, maka Y-nya nggak bisa diganti dengan apapun. Biarkan 2 kali 3 min Y. Gitu. Tinggal kita kali-kali ke dalam, ya udah jadi bayangannya. Gitu. Kemudian kalau yang persamaan kurva nih, Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini juga sama. Y-nya aja, ini yang kita ganti jadi 2 kali 3 min Y sama dengannya sama. Sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, kemudian Y-nya aja pindah ruas. Kemudian yang semua ini pindah ruas ke kiri. Jadi Y sama dengan 6 min X kuadrat min 2X min 1 gitu kan. Kemudian 6 dikurangi 1 jadi 5. Maka jadilah yang bawah ini. Nah, ini. Jadilah yang ini. Gitu. Apakah jelas cara memasuk-masukkan? Pokoknya ingat, kalau cerminnya adalah Y sama dengan H, Y-nya saja yang berubah. Mau titik maupun garis, sama. Y-nya aja yang berubah menjadi 2 kali H min Y. Kalau yang mau ditransformasikan adalah berupa titik, maka Y-nya langsung diganti sama Y-nya titik yang mau ditransformasikan. Tapi kalau garis atau kurva atau persamaan apapun, maka Y-nya tidak diganti dengan apapun. Gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau yang terhadap garis X sama dengan H. Sebenarnya sama, hanya yang berubah adalah X-nya. Nah, ini perhatikan. Menjadi 2 kali H min X. Yang ini juga.
Y-nya tetap, tetapi X-nya yang berubah jadi 2 kali H min X. Nah, ini perhatikan. Kalau persamaan garis yang mau kita refleksikan terhadap X sama dengan 3, berarti X-nya saja yang berubah tuh. 3 kali 2 kali 3 min X, 2Y plus 4 tetap sama nih, nggak berubah. Karena dia Y atau konstanta. X-nya aja yang berubah. Gitu. Kalau yang ini juga iya. X-nya itu ada 2 kali, ada 2 tempat, berarti 2 kali mengubah X-nya. Nah ini, 2 kali mengubah X-nya. Sama yang ini. Jangan cuma satu ya, semuanya harus diganti. Gitu, tinggal dikuadratkan, ini dikalinya, 2-nya dikali ke dalam, sederhanakan, jadilah yang ini. Apakah jelas? Saya? Nah, di modul ini juga saya sertakan yang cara dengan matriks. Nanti silakan dibaca sendiri kalau bisa. Kalau masih ingat tentang matriks, ya silakan boleh dipakai. Kalau bingung ya pakai yang cara biasa aja. Nah, sekarang Y sama dengan cerminnya adalah Y sama dengan X. Y sama dengan X itu apa sih? Jadi gini. Y sama dengan X itu yang ini loh. Pakai warna yang berbeda. Y sama dengan X itu nih. Nah, ini sebagai cermin kita. Cerminnya udah mulai miring-miring. Kalau misalnya titik kita yang mau kita cerminkan adalah di 1,2 misalnya ya. Nah, ini titik yang mau kita cerminkan, ini titik A. Nah, memakai konsep pencerminan tadi ya, harus tegak lurus dan berjarak sama. Henderson, bayangan titik A ada di berapa koma berapa? Oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, Bu. Nah, Bu. Bayangan titik A di depan ini di layar. Bayangan titik A, koordinatnya 1,2, mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangan titik A atau A aksen, koordinatnya berapa koma berapa? Itu nggak ada angkanya, Bu? 1,2. Oh, 1,2, 2,1 berarti, Bu. 2,1. Kenapa 2,1? Itu kan tinggal dicerminkan di depannya ya, Bu. Nah, terus itu. Ini A aksen. Nah, ini harus tegak lurus dan berjarak sama ya. Begitu. Nah, kalau nanti gambarnya nggak ada, kalian pakai rumus ya. Nah, karena cermin kita adalah Y sama dengan X, maksudnya adalah Y, nilai Y itu sama dengan X. X-nya sama dengan Y. Ya udah, kalau tadinya 2,1 ya jadinya 1,2, kita balik aja titiknya, gitu ya. Kalau tadinya min 1,5 ya ada 5,-1 gitu. Dibalik aja. Karena Y sama dengan X. Itu. Nah, sekarang kalau yang kurva sama juga ya. Yang ini jadinya adalah 3Y plus 2X plus 4. Udah selesai. Sama dengan 0. Kan cerminnya Y sama dengan X. Kita suruh ganti aja. Y-nya berubah jadi X, X-nya berubah jadi Y. Udah selesai. Kalau yang ini ya udah X sama dengan Y kuadrat gitu ya. Paham ya? Gampang ya? Y kuadrat plus 2Y plus 1. Begitu. Nah, sekarang kalau cerminnya Y sama dengan min X. Nah, yang ini sekarang. Cerminnya adalah Y sama dengan min X. Itu gambarnya yang mana sih? Saya pakai gambar yang biru. Y sama dengan min X itu di sini. Nah, ini adalah Y sama dengan min X. Gradiennya negatif ya. Nah, begitu.
Kalau Y sama dengan min X, kita tukar. Kemudian dikali min 1. Dibalik dan dikali min 1 ya. Karena mintanya apa? Y-nya diubah jadi min X, X-nya diubah jadi min Y. Begitu. Yang persamaan garis pun sama. Y-nya berubah jadi min X, X-nya berubah jadi min Y. Gitu. Nah, kalau tadinya titiknya adalah di min 2, min 1 misalnya di sini ya. Ini titiknya. Titik B itu koordinatnya adalah min 2, min 1. Dicerminkan oleh garis terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangan B aksen ada di berapa, berapa island. Kalau tadinya koordinat titik B itu min 2, min 1, mau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di berapa, berapa? 2,1. 2,1, ya. 2,1 ada di sini nih. Bayangan titiknya. Karena ini harus jaraknya harus sama dan tegak lurus begitu ya. Nah, begitu. Kemudian kita lihat yang contoh soalnya. Contoh soal yang kurvanya. Nah, ini perhatikan. Kalau cerminnya adalah Y sama dengan min X, maka ini dibalik aja tuh. Yang tadinya X berubah jadi min Y, yang tadinya Y berubah jadi min X. Yang di sini juga sama nih. Ini jadi min X, yang ini jadi, nah ini minnya saya langsung pindah ke kanan. Nah, kalau bayangan, Bu, kok ini secara rumus, ya, tapi secara logika gambarannya kayak apa? Imajinasinya membayangkan, kok bisa seperti itu? Nah, kita mau lihat ke sini ya, sebentar. Nih. Oke, nah sekarang saya mau share ini supaya kalian bisa membayangkan. Di sini, kalau misalnya saya punya persamaan kurva ya, Y sama dengan misalnya X kuadrat plus 1. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian saya mau refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Misalnya ya. Nah, ini saya kasih warnanya yang berbeda. Colornya warna merah aja biar kelihatan cerminnya. Oke, yang merah itu cermin ya. Nah, saya mau merefleksikan kurva kita tadi Y sama dengan X kuadrat plus 1 ini terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, di sini berarti refleksi object point line. Nah, ini ya. Objeknya si Y sama dengan X kuadrat plus 1. Mau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, begitu. Kurvanya adalah yang bawah ini. Nih, ini saya kasih warna yang berbeda deh. Warnanya apa? Biru misalnya ya. Oke. Nah, ini perhatikan. Bayangannya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 3. Gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kalau kita pakai teorinya tadi, kalau cermin kita adalah Y sama dengan H, berarti yang berubah cerminnya ya. Berarti dia menjadi 2 kali 2
kemudian min Y sama dengan X kuadratnya tetap sama, kemudian ini plus 1. Nah, perhatikan. Ini grafik kita berhimpit sama yang biru tuh. Yang biru, hasil biru ini berhimpit sama yang ini nih. Barusan kita ketikkan 2 kali H min Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Berhimpit artinya sama. Itu berarti benar. Paham? Nah, sekarang kalau kita bikin kita mau merefleksikan persamaan garis, misalnya 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Garisnya ada di situ. Ini warnanya apa ini? Hijau ya. Oke. Ini mau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Oke, kita kasih warna sama yang merah. Kalau cermin kita kasih warna merah deh. Oke, kemudian kita coba mau mencari di sini ya. Tadi apa? Kalau tadi ini 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0, mau direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, berarti kan apa? Tinggal di ini aja ya. Dibalik aja ya. Kalau X-nya jadi min Y, Y-nya jadi min X. Maka di sini menjadi 3 dikali min Y plus 2 dikali min X min 1 sama dengan 0. Gitu kan persamaan garis kita ya. Nah, apakah benar nih warnanya seperti yang hitam ini ya? Coba kita mau refleksikan pakai bantuan GeoGebra. Object line. Oke, objeknya tadi apa? 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Kemudian mau direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Nah, ini perhatikan. Apakah sama? Ini min 2X, min 3Y, min 1 sama dengan 0. Kemudian kita kali sama min 1 semua. Berarti 2X plus 3Y plus 1 sama dengan 0. Plus 1 pindah ruas. Sama ya? Benar kan? Oke. Nah, gitu caranya. Jadi yang ini, yang mana ya? Ini saya kasih warna. Salah, hilang. Ini saya kasih warna biar kelihatan apa. Oh, nih udah. Nah, begitu. Apakah jelas? Nabrak-nabrak ya. Tapi gambarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian nanti nggak yakin jawabannya, bisa meminta bantuan GeoGebra ya. Nah, sekarang kita mau ke modul lagi. Kita masih ada satu lagi yang akan kita bahas hari ini. Refleksi terhadap titik. Nah, ini yang paling nanti bisa dianeh-anehin di sini nih. Refleksi sebuah titik maupun kurva terhadap sebuah titik. Nah, kalau cerminnya berupa titik, itu sebenarnya dia gabungan dari dua garis ya. Nah, ini sebenarnya gabungan dari dua garis. Garis apa sih? Ini adalah pertama, refleksi terhadap garis apa ya? X sama dengan 0, X sama dengan 0, dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi, nanti kalau kalian ketemu refleksi terhadap sebuah titik, itu pasti dia gabungan, komposisi, pokoknya suatu refleksi yang dua kali kemudian dilanjutin gitu ya. Pasti dia
berlanjut. Nah, nyambung. Kalau 0, ini kan artinya X-nya 0 ya. Berarti pertama terhadap garis X sama dengan 0. Koma 0 berarti Y-nya 0 lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya titik ini Y, ini X. Misalnya titik yang pertama itu, kok titik yang pertama? Misalnya kita punya objek kita, titik yang mau kita refleksikan itu adalah yang ini ya. Ini titik D, koordinatnya adalah min 2,3. Nah, mau kita refleksikan terhadap titik 0,0, berarti pertama kita refleksikan terhadap X sama dengan 0. Refleksikan terhadap X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu di mana? X sama dengan 0 itu sumbu Y. Nih, X sama dengan 0. Berarti bayangannya ada di 1, 2. Nah, di sini ya. Nih, yang pertama. Ini D aksen pertama. Baru direfleksi terhadap X sama dengan 0 dulu. Kemudian dilanjutkan, refleksi terhadap Y sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 0 itu siapa? Y sama dengan 0 itu adalah di sini sumbu X. Berarti titik D aksen ini kita refleksikan sekali lagi terhadap sumbu X. Berarti ini adalah 1, 2, 3. Berarti ke sini 3 nih. 1, 2, 3. Nah, dia ada di sini. Ini adalah D double aksen karena berlanjut ya. Ya udah. Terus kemudian kita lihat, perhatikan nih. Ini pasti berjarak sama dan tegak lurus. Ini pasti jaraknya sama. Gitu. Apakah jelas refleksi terhadap sebuah titik? Paham ya? Jadi ini tidak selalu 0,0 ya. Nanti terserah soal, bisa 1, terhadap titik 1, min 5. Nah, kalian berarti harus bisa menjabarkan, 1, min 5 itu berarti refleksi terhadap X sama dengan 1 dulu, dilanjutkan Y sama dengan 5. Paham? Paham? Apakah ada pertanyaan? Atau kalau kalian memakai rumus, boleh nih. Oh ya udah kalau titiknya 0,0. Nah, kalau ini rumus ini khusus untuk 0,0. Kalau titiknya di sini saya ubah 1, min 5 nggak bisa ya rumusnya ya. Kalian harus jabarkan pakai yang ini tadi. Nah, karena di sini 0,0 ya udah berarti X-nya dikali min 1, Y-nya kali min 1. Kurva pun sama. Langsung dikali min 1 aja, nggak usah dibalik. Jelas ya? Sekarang kita lihat ke soal. Nah, ini hari ini kita solve sampai ini. Refleksinya masih ada satu lagi, tapi satu lagi kita lanjutin minggu depan. Sekarang kita lihat ke soal. Ini saya tutup. Saya scroll lagi ke atas. Latihan 1. Nah, ini dia. Latihan 1, nomor 1 mah udah lancar ya, bisa ya. Nomor 2 juga bisa. Nah, ini nomor 3. Cara cepatnya pakai matriks ya. Pakai matriks tadi. Yang ini tadi. Mana ya matriksnya? Nah, ini pakai ini. Pakai matriks supaya cepat. Nah, sekarang kita lihat. Pokoknya peta X aksen Y aksen itu sama dengan XY titik ditambah AB matriks transformasi. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Berarti kalau kita punya matriks transformasinya AB, ini matriks transformasi suruh cari ya. Titik P ada, titik. Nah, ini berarti kita bikin aja di sini. Berarti min 4 peta. Peta dulu kan yang ditulis. Min 45 sama dengan titik, berarti 2. 2 baru ditambah sama AB.
Nah, AB-nya kalian cari. Ya udah tinggal pindah ruas. Kalau kalian udah menemukan bentuk ininya mah udah gampang. Nah, berarti ini tinggal pindah ruas ya. Berarti A-nya ketemu berapa? Pencil. A-nya berapa? Ayo. Min 4, Bu. A-nya. Nilai A berapa? Tinggal pindah ruas, Pencil. Berapa? Tahu. Tinggal pindah ruas. Matriks. Kamu udah lupa operasi matriks. Tinggal pindah ruas. Lupa, Bu. Ini tinggal pindah ruas. Kalau kita mau cari A. Min 6 dong, Pencil. Oh iya, Bu. Iya. B-nya berapa ya? Tujuh. Kok 7? Pindah ruas, Sorry, Pencil. Min 7. Pindah ruas. Jangan lupa. Berapa? Min 3, Bu. Plus dong. Kan 5 min 2. Pencil. Bu, maaf, Bu. Kamu nih. Kan tinggal gini, matriks itu kan tinggal dipindah aja sama dengan aljabar biasa ya. Cuman X-nya sama X, Y sama Y. Nah, yang 2,2 itu kita pindahkan jadi min kan? 2. Nah, cara mengoperasikan gimana? Ya min 4 sama min 2. Ya kan? 5 min 2. Jadi min 6 sama 3 gitu kan? A-nya min 6, B-nya 3. Begitu. Nah, ini sama ya. Coba nanti dilanjutin yang nomor 4 juga. Nomor 4 yang ditanyakan X dan Y ya. Yang di sininya nanti. Matriksnya transformasi itu A dan B-nya itu min 10 sama 1. Kemudian P aksennya itu di sini adalah min 3 sama 4. Nah, ini nanti X dan Y-nya kalian cari. Nomor 5 juga sama ya. Tapi kalian diminta mencari nilai A dan B-nya dulu. Kemudian, nah ini nomor 6, 7, silakan dicoba. Ini translasinya dari persamaan ya. Supaya ingat lagi nanti cara mengerjakannya. Jadi, pokoknya kalau persamaan garis, persamaan ada X dan Y. X-nya dikurangi A, Y-nya dikurangi B, gitu ya. Diingat lagi. Kemudian, latihan 2. Latihan 2 juga silakan nanti dicoba. Latihan 2, tapi belum semua ya. Latihan 2 juga silakan nanti dicoba dikerjakan. Gak harus semua. Pokoknya nanti kalau menurut kalian yang agak ribet buat kalian, buat drilling latihan, silakan dicoba. Terutama yang persamaan ya. Terutama di garis X sama dengan H sama Y sama dengan H, itu kalau yang terhadap sumbu X, sumbu Y sih saya pikir kalian udah lancar. Garis X sama dengan Y, Y sama dengan min X, itu juga. Nah, kalau yang nomor 7 ini belum kita bahas. Nah, sekarang kita langsung ke latihan 6, bawah sendiri. Latihan 6 itu sudah saya gabungkan semuanya. Jadi nanti konsentrasi saya, nanti latihan 1, latihan 2, itu silakan kalau kalian ada soal yang stuck, nggak bisa melanjutkan, silakan ditanyakan. Tapi saya tidak akan membahas full, saya akan membahas full hanya di latihan 6 ini. Latihan 6 silakan nanti kalian coba kerjakan. Yang nomor, sebentar saya kecilin supaya muat semuanya masuk.
Oke. Latihan 6 itu nanti kalian coba kerjakan nomor 1 yang A. Oleh rotasi belum. Bayangan dilatasi sudah. C. A. C. Bayangan translasi D. Yang bayangan refleksi berturut-turut. Sebentar. Oh, ini C dilatasi, jangan. Ini belum. Berarti nomor 1 A, D, dan E. Nomor 2 oleh translasi iya, nomor 2A. Yang B parabola rotasi belum. Transformasi belum. D dan persamaan beta refleksi yang D. Nah, berarti 5 ya. Latihan 6 itu kerjakan nomor 1 A, D, E, nomor 2 A dan D. Gitu. Silahkan nanti dicoba, kita akan bahas pertemuan minggu depan. Kalau siapa tahu ada yang stuck, kalau lancar sih berarti kita minggu depan langsung melanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi latihan 1 dan 2 silahkan kalian coba, dicoba saja. Kalau misalnya udah lancar, udah ingat lagi, oke, berarti tapi kalau misalnya nanti dari kalian ada yang belum jelas, silahkan boleh tanya ke teman, boleh. Atau ditanyakan di saat pertemuan minggu depan, boleh. Tetapi yang full pasti akan saya bahas yang dari latihan 6 tadi ya. Ada 5 soal tadi. Nomor 1 ada 3 nomor, nomor 2 ada 2 soal. Begitu.